Kisah keajaiban mukjizat Nabi Muhammad dari Allah. Sangat banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebenaran kenabiannya serta menyelamatkan umat Islam dan bahaya. Oleh sebab itu, jika tidak mengenai kekuasaan yang dimiliki Allah melalui Rasulullah sungguh sangat merugi. 1. Kitab Suci Al-Quran, mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan secara berangsur sebagai wahyu Allah. Kitab ini bisa menjadi penunjuk serta pedoman hidup umat Islam baik untuk kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, untuk kitab yang diturunkan Allah ada 4 kepada keempat para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Quran yang sangat sempurna. Kisah turunnya Al-Quran juga menjadi sejarah tersendiri karena patut untuk diimani. Peristiwa tersebut disebut sebagai Nuzulul Quran yang mana pada awal Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Quran yang menjadi wahyu pertama Nabi Muhammad ini adalah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan adanya wahyu berupa ayat Al-Quran maka bisa dikatakan sebagai awal kenabian Muhammad. Dan juga menjadi awal dalam perjuangan di Jazirah Arab untuk menyebarkan agama Islam. Peristiwa ini pertama kali turun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan 610, tepatnya di sebelah utara Mekah. Dan setiap tanggal tersebut selalu diperingati sebagai Hari Nuzulul Quran. 2. Peristiwa Isra, Miraj. Selain Al-Quran, Nabi juga memiliki mukjizat Nabi Muhammad terbesar, yaitu melalui peristiwa Isra, Miraj. Peristiwa besar ini dimaksudkan untuk memberikan perintah salat kepada umat Muslim. Perjalanan tersebut dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian, dilanjutkan dengan perjalanan ke Sidratul Muntaha melalui langit ke-7 hanya dalam waktu 1 malam saja. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dan tidak akan dialami oleh manusia lainnya. Bisa dikatakan bahwa perjalanan yang dilakukan secepat kilat dari langit ke Sidratul Muntaha. Sebenarnya terdapat beberapa fakta mengenai Isra, Miraj yang terjadi, yaitu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha dengan badan dan ruh yang tetap utuh seperti bentuk aslinya. Adanya pemahaman kewajiban sholat yang diperintahkan oleh Allah. Saat dimirajkan oleh Allah, Nabi Muhammad mampu melihat Allah dengan mata hatinya. Dan bahkan beliau berbicara secara langsung dengan Allah. Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Allah yang mana tidak butuh tepat dengan Nabi di atas mustawa. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi dan Rasul yang sudah mendahuluinya. Dengan adanya peristiwa Isra, Mi'raj ini maka bisa didapatkan hikmah perjalanan sehingga bisa langsung beriman tanpa ragu kepada Allah. 3. Air susu melimpah. Pertama kali mukjizat Nabi Muhammad yang didapatkan oleh Rasul adalah air susu yang melimpah dari ibu asuhnya, Halimah. Sebenarnya tubuh Halimah kurus dan kering, namun pada saat menyusui bayi Muhammad,
ASI yang keluar sangat deras dan berbeda saat menyusui anaknya yang merasa kurang. Suami Halimah juga dibuat terkejut karena unta peliharaannya menghasilkan susu berlimpah. Keduanya bisa minum air susu unta betina dengan puas dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 4. Dada dibelah. Di waktu kecilnya pada saat Nabi Muhammad SAW menggembala bersama saudaranya, tiba-tiba ada sosok laki-laki. Dua laki-laki tersebut memakai pakaian serba putih dan langsung menghampiri Muhammad. Hal yang dilakukan adalah membelah dadanya dan mengambil benda hitam. Nabi, ibu asuh, dan ayah asuhnya tidak mengerti maksud dari laki-laki tersebut yang mengambil benda hitam dalam dada Nabi Muhammad tersebut. 5. Membelah bulan atas izin Allah. Suatu ketika untuk menunjukkan kebenaran atas kenabiannya, Muhammad meminta atas izin Allah untuk membelah bulan. Hal tersebut diberikan oleh Allah dan menjadi mukjizat kala kaum Quraisy tidak mempercayainya. Kaum kafir yang menentangnya telah ditunjukkan kebesaran Allah melalui Muhammad. Kaum Quraisy terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad. 6. Meramalkan istri. Mukjizat lainnya yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bisa meramalkan istri. Dalam ramalannya, istri Rasulullah sangat rajin dalam bersedekah dan akan meninggal dalam jangka waktu yang tidak lama setelah Nabi meninggal. Zainab adalah istri yang paling rajin bersedekah. Dan benar saja bahwa ramalan Rasulullah terbukti bahwa Zainab meninggal tidak lama setelah Rasulullah meninggal. Dengan begitu, maka kenabian Muhammad bisa dibenarkan dan terbukti mendapat kebesaran. 7. Pelindung tubuh dengan petir. Dalam masa peperangan, Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat yang sangat menakjubkan. Contohnya saja mukjizat Nabi Muhammad seperti petir yang melindungi tubuhnya pada saat akan dibunuh oleh Shiban bin Utsman, yang terjadi pada saat Perang Hunain. Petir yang dikuasakan oleh Allah ini ditujukan untuk melindungi Rasulullah dari bahaya. Selain itu, musuh akan mampu melihat kekuasaan Allah yang sangat besar melalui Rasulullah. Jadi, mukjizat yang diberikan kepada Nabi memang ada tujuan yang dimaksudkan. 8. Air mengalir dari jari Nabi Muhammad. Ada juga peristiwa menakjubkan, yaitu air yang bisa mengalir melalui jari tangan Nabi Muhammad. Bertepatan dengan hari Al-Hudaybiyah, perjanjian, di mana banyak orang yang merasa kehausan secara luar biasa. Pada saat Rasulullah selesai berwudu, maka mereka menghampiri Rasulullah. Orang-orang tersebut memberitahukan kepada Nabi bahwa tidak ada air yang bisa digunakan untuk wudhu maupun minum meskipun hanya ada sepanci air kecil. Pastilah untuk air tersebut tidak akan cukup untuk banyak orang. Karena merasakan kebingungan para umatnya, Nabi Muhammad SAW langsung meletakkan tangannya ke dalam wadah berisi air tersebut. Kemudian, langsung keluar untuk air dari jari-jarinya. Dengan kekuasaan Allah tersebut, maka seluruh umat yang ada di sana bisa menghilangkan rasa haus dengan meminum air yang muncul dari jari tangan Nabi Muhammad. Selain itu,
air tersebut mampu digunakan untuk berwudu bagi orang-orang. 9. Hanya sedikit makanan namun cukup untuk banyak orang. Nabi Muhammad saat berada dalam kondisi yang lemas pastinya banyak yang khawatir akan kondisinya. Karena mendengar kabar Nabi lemas tersebut, maka Abu Talhah dan istrinya memutuskan untuk mengundang Nabi untuk makan bersama di rumahnya. Saat datang, Rasulullah datang bersama dengan banyak sahabatnya dan bahkan jumlahnya bisa mencapai 70 sampai dengan 80 orang. Karena tamu yang datang sangat banyak, maka bisa dipastikan bahwa makanan yang disiapkan tidak cukup. Abu Talhah dan istrinya pasti merasa sangat bingung karena banyaknya orang yang datang. Sebelum menyantap makan tersebut, Nabi mendoakannya terlebih dahulu dan kemudian mempersilahkan tamu memakannya. Akan tetapi, tamu tersebut makan secara bergantian, yaitu 10 orang, sehingga semuanya merasa kenyang setelah makan. Jadi, meskipun makanan yang dihidangkan tidak cukup untuk seluruh jumlah tamu, namun sahabat-sahabat Nabi bisa merasakan kenyang setelah 10. Mengenyangkan banyak orang dengan 1 gelas susu. Mukjizat Nabi Muhammad jika diceritakan tidak ada habisnya dan bahkan bisa dikatakan mustahil terjadi di zaman modern seperti ini. Ya, memang Rasulullah adalah manusia pilihan sempurna yang diberikan mukjizat oleh Allah untuk menyelamatkan umat Islam. Pasalnya, bukan hanya makanan saja yang bisa mengenyangkan banyak orang. Namun, ada juga peristiwa mengenai 1 gelas susu yang dapat mengenyangkan banyak orang. Namun, ada juga peristiwa mengenai 1 gelas susu yang dapat mengenyangkan banyak orang. Kisah ini sebenarnya cukup menarik untuk diceritakan. Kisahnya berawal dari teman Nabi Muhammad bernama Abu Hurairah yang sangat miskin dan sering kelaparan. Akan tetapi, Abu Hurairah memiliki hafalan yang banyak serta ilmu pengetahuan yang luas. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan temannya tersebut dan harus mengikuti Nabi. Kemudian, Nabi mengundang banyak orang ke rumahnya karena telah menemukan 1 gelas susu. Orang pertama yang minum susu tersebut adalah Abu Hurairah. Selanjutnya, tamu lainnya meminumnya secara bergiliran dan sampai seluruh tamu merasakan puas minum susu tersebut. Tidak hanya puas karena susu yang diminum juga menghindarkan dari rasa lapar beralih menjadi rasa kenyang. 11. Doa meminta hujan terjadi pada saat Nabi Muhammad berkhotbah di sholat Jumat. Dan ada seseorang yang meminta Rasulullah agar melakukan doa agar bisa hujan turun di desa tersebut. Hujan sangat diharapkan karena wilayah tersebut sudah mengalami kekeringan yang lama. Dengan adanya kekeringan tersebut, maka akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Doa dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai dengan Jumat minggu selanjutnya. Namun, karena hujan lebat yang terjadi terus-menerus maka banyak rumah yang mulai rusak. Bisa dikatakan bahwa hujan yang turun sangat lama dan membawa dampak di lingkungan tersebut. Karena ada seseorang yang membawa kabar tersebut, maka Nabi Muhammad berdoa agar hujan dipindahkan ke Madinah. Hal ini pastinya sesuai dengan permintaan umat. Karena telah meminta kepada Allah melalui doa, maka dikabulkan oleh Allah. Terbukti dengan awan-awan yang mulai bergerak ke pusat kota dan tidak berada di desa. 12.
Mengobati mata yang sakit, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib adalah pemegang bendera dan mengeluhkan bahwa matanya sakit. Hal ini terjadi pada saat belum menaklukkan Benter Khaybar. Karena mengetahui kabar tersebut, maka Rasulullah memanggil Ali agar datang menemuinya. Pada saat sudah ditemui, maka Rasulullah langsung meludahi mata Ali yang sedang sakit. Tidak lama kemudian, mata tersebut bisa langsung sembuh dalam waktu yang singkat. Bahkan kesembuhan mata tersebut layaknya orang yang tidak sakit mata sebelumnya karena benar-benar kembali normal. Karena sakit matanya sudah disembuhkan melalui mukjizat Nabi Muhammad, maka Ali bin Abi Thalib bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bendera bisa dibawa dengan mudah oleh Ali bin Abi Thalib. Dan berlangsung dengan benteng Khaybar bisa dilanjutkan penaklukannya. 13. Kerikil hidup. Bagaimana kerikil bisa hidup? Ternyata salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang dimiliki Nabi Muhammad adalah bisa menghidupkan kerikil meskipun benda tersebut termasuk benda mati. Pasalnya, pada halaqah ini digunakan untuk bertasbih. Jadi, Rasulullah melakukan tasbih menggunakan batuan kecil yang ada di tangannya. Sebenarnya untuk peristiwa ini ada pada hari Tabrani yang menjelaskan bahwa batu kerikil di tangan Rasulullah sedang bertasbih di tangannya sehingga bisa diartikan bahwa kerikil tersebut hidup. Dalam kejadian tersebut juga ada sahabat Nabi yang lainnya yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib yang semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. 14. Pelepah kurma menangis. Pada saat belum ada mimbar untuk berkhotbah dalam sholat Jumat, Nabi Muhammad jika berkhotbah selalu bersandar di sebatang pelepah kurma. Peristiwa ini bisa dikatakan sebagai peristiwa yang menarik untuk diabadikan. Menariknya, pada saat sudah ada mimbar untuk berkhotbah, pohon bekas sandaran Nabi tersebut terdengar menangis. Orang-orang yang mendengarkannya seperti unta betina yang sedang melahirkan. Hal tersebut karena terdengar sangat menyakitkan. 15. Lolos kepungan dari Gua Sur. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Madinah membuatnya dikejar oleh para musuh. Pada saat itu, Nabi dan sahabatnya bersembunyi di Gua Sur yang hampir saja diketahui oleh para musuhnya, yang terus mengejar waktu itu. Dengan pertolongan dari Allah, maka Rasulullah dan Abu Bakar diselamatkan dari kepungan musuh tersebut. Sehingga Nabi dan sahabatnya tidak diketahui oleh musuhnya dan tetap melanjutkan hijrah yang dilakukannya. 16. Selamat dari racun. Tidak jarang musuh ingin mencelakakan Nabi Muhammad dan bahkan sampai membunuhnya. Suatu perang telah terjadi sehingga kaum musuh tersebut ingin membunuh Rasulullah dengan cara meracuninya. Dalam strateginya dilakukan dengan cara menyuguhkan hidangan kambing beracun untuk Nabi Muhammad. Akan tetapi, pada saat daging tersebut akan dimasukkan ke dalam mulut secara tiba-tiba potongan daging tersebut memberitahu Nabi bahwa ada racun. Saat mendengar pengakuan dari daging kambing tersebut, maka Rasulullah seketika langsung memuntahkan daging yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dengan memberikan mukjizat Nabi Muhammad. 17. Memiliki sifat terpuji. Sebagai seorang nabi terakhir, pastilah keunggulan akan dimilikinya. Hal ini dapat dilihat pada sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW seperti sabar, dapat dipercaya,
jujur, cerdas, amanah, dan lainnya. Dengan adanya sifat-sifat terpuji tersebut, maka bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang tepat. Pastinya dengan memiliki sifat terpuji, maka kehidupan akan berjalan dengan baik, dan bisa mendapatkan ketenangan dalam menjalani hidup. Bahkan, seluruh sifat tersebut bisa diturunkan kepada umat Islam yang selalu mempercayai Allah dan mengesahkannya. Oleh sebab itu, dengan mengetahui mukjizat Nabi akan membuat umat Islam semakin percaya dan bertambah keimanannya. Setelah mengetahui mukjizat Nabi Muhammad, maka keimanan akan semakin bertambah. Selalu jalankan perintahnya seperti zakat yang saat ini sudah bisa dilakukan secara online.